Halo saudara, saya Uncle Mandil dan hari ini kembali lagi Uncle Mandil akan memberikan respon atas apa yang ditanyakan kepada Uncle. Ada beberapa orang yang bertanya kepada Uncle di mana pertanyaannya adalah bagaimana Uncle respon dari Uncle tentang apa? Tentang penyebutan Bunda Maria yang disebut sebagai Bunda Allah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan juga ini adalah satu respon dari saya Uncle Mandil, seorang hamba Tuhan yang bersyukur ya atas pemeliharaan Tuhan, di mana saya akan memberikan tanggapan, respon. Jadi seperti yang Uncle lakukan secara pribadi ya, sebelum Uncle menyajikan respon Uncle di media sosial ini, maka yang Uncle lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, Uncle berdoa. Yang kedua yang Uncle lakukan adalah Uncle menggali atau berdasarkan Alkitab. Jadi melihat berdasarkan sudut pandang Alkitab. Patokan Uncle, standar ukuran Uncle adalah firman Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan tentang penyebutan istilah dari galangan gereja saudara kita, yaitu gereja Katolik, mengenai Bunda Allah yang disandang kepada Maria. Kemudian saya gali itu dari bahasa aslinya seperti apa ya, dari budayanya seperti apa gitu. Kemudian setelah itu yang saya lakukan adalah observasi atau yang saya lakukan wawancara secara tidak struktur kepada beberapa orang dari berbagai organisasi ya. Dan dari situ kemudian saya kemas, kemudian saya tampilkan, saya sajikan kembali di media sosial saya ini. Dan jawaban dan respon yang Uncle akan sajikan ini adalah berdasarkan atas apa yang Uncle gali, yaitu berdasarkan firman Tuhan, standar hukum, standar patokan hidup saya. Dan saya akan kembali untuk mengingatkan apa pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana respon Uncle, tanggapan Uncle mengenai penyebutan atau istilah yang diberikan oleh kalangan gereja saudara kita, yaitu gereja Katolik, tentang Maria itu diberikan istilah Bunda Allah. Apakah salah atau seperti apa Uncle gitu dia. Nah, hari ini dari apa yang Uncle sudah gali, maka Uncle menjawab tidak masalah, tidak salah, tidak keliru atas pemberian istilah nama dari kalangan gereja Katolik terhadap Maria sebagai Bunda Allah. Nggak keliru. Saya secara pribadi memandangnya bukan keliru, bukan. Ya, saya menjawab secara singkat, bukan keliru, bukan berdasarkan asumsi-asumsi dari orang lain, tidak. Tetapi saya gali melalui firman Tuhan. Dan kalau saya pahami, kalau saya lihat dari doktrin yang ada di kalangan gereja Katolik, itu ada 3 yang saya lihat, yaitu latria, hiperdulia, dan dulia itu di mana penghormatan kepada Bunda Maria itu adalah hiperdulia, yaitu penghormatan secara khusus yang diberikan kepada Maria. Oleh karena apa? Oleh karena Maria dipakai mendapatkan karunia dari Allah untuk mengandung ya Mesias, yaitu Yesus yang akan dilahirkan dari rahimnya. Dan itulah yang disebut dengan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini satu karunia. Dan kita akan lihat juga nanti, tidak hanya Maria ya yang percaya kepada pemberitaan kabar itu, tapi juga ada Elizabeth ya. Walaupun secara harafiah Bunda Allah itu tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi bukan berarti nggak bisa dipahami. Bisa dipahami, saya bisa memahaminya ya. Saya bisa memahaminya. Maksud dari saudara-saudara kita gereja Katolik
terhadap pemberian istilah Bunda Allah bukan berarti saudara-saudara kita itu menyembah Maria sebagai yang tertinggi, bukan. Jadi ini adalah bentuk penghormatan. Jadi sangat wajar, sangat tidak salah untuk memberikan penghormatan. Apalagi Bunda Maria adalah seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Ini luar biasa, luar biasa. Dan kalau kita baca dalam Lukas pasal 1, coba kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai yang ke-31. Ya, di mana Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Arti dari hamba Tuhan adalah aku adalah orang yang telah percaya kepada Mesias itu, gitu. Aku memilih untuk ada di dalam jalan Mesias, jalan Tuhan, jalan yang diberikan oleh Allah, keselamatan itu. Itu dia. Luar biasa pengungkapan dari iman dari Maria ini ketika dia menerima kabar dari malaikat yang membawa kabar bahwa Allah mengaruniakan, ya, Allah mengaruniakan, ya, kasih karunia Allah turun atasmu. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Maria mengungkapkan di ayat yang ke-30, coba kita baca ya. Nah, di ayat yang ke-38 dikatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu." Jadi namanya hamba Tuhan yang dinyatakan, yang diungkapkan oleh Maria, itu adalah hamba Tuhan yang sama, yang sejalan dengan satu tindakan iman, yaitu percaya kepada perkataan Tuhan, ya, firman Tuhan, itu dia. Jadi semua orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, ini saya tidak berbicara mengenai satu profesi, itu pendeta, bukan. Hamba Tuhan adalah kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, maka kita juga harus sejalan dengan pengakuan iman itu, yaitu tindakan kita, ya. Jadi tindakan iman itu adalah percaya terhadap firman Tuhan, itu dia. Kemudian gelar yang diberikan dari kalangan gereja saudara kita, yaitu gereja Katolik Bunda Allah, ini juga yang saya pandang adalah sebagai bentuk iman. Jadi orang-orang saudara-saudara kita gereja Katolik ketika memberikan istilah kepada Maria sebagai Bunda Allah, di mana ini adalah satu ungkapan iman, di mana mereka percaya bahwa seperti berita kabar yang diterima oleh Maria, Yesus yang dikandungnya, seorang anak laki-laki yang akan dilahirkannya, yang akan diberikan nama Yesus, maka Yesus yang dia percayai itu adalah seperti yang diungkapkan, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi mereka percaya dengan iman mereka bahwa yang ada di dalam kandungan Maria adalah Mesias, Allah yang telah menjadi manusia itu, yang telah memakai rahim Maria tempat kelahirannya. Ini adalah satu ungkapan iman yang dimiliki oleh saudara-saudara kita gereja Katolik. Ini yang saya lihat dari kacamata iman saya. Jadi tidak salah dengan penyebutan yang namanya Bunda Allah, karena ini ungkapan iman. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Elizabeth, ya, di dalam, coba kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 43, saya akan bacakan. "Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus.
lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lihat ungkapan dari Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Nah, ibu Tuhanku sama dengan artinya ibu Allahku, ya, datang mengunjungi aku. Jadi ada 3 hal yang diungkapkan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-41 sampai 43. Diberkatilah engkau. Engkau ini adalah Maria di antara semua perempuan. Yang kedua, diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah buah rahimmu. Yang ketiga adalah ibu Tuhanku datang. Puji Tuhan, ya. Jadi Elisabet dengan penuh Roh Kudus, di mana anak yang di dalam kandungannya juga melonjak ketika mendengar kabar salam dari Maria. Dan ungkapan dari Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan adalah, siapakah aku ini sehingga sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ini ungkapan iman bahwa Yesus yang diberi nama, ya, atas seorang anak laki-laki yang dikandung oleh Maria, yang dilahirkan nanti, diberi nama Yesus. Dia dari Roh Kudus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Elisabet mengkonfirmasi balik dengan penuh Roh Kudus, berkata, ibu Tuhanku. Puji Tuhan. Jadi tidak perlu kita untuk saudara-saudaraku yang lain, tidak perlu saudara untuk memberikan hujatan-hujatan kepada saudara-saudara kita di gereja Katolik tentang doktrin istilah dari hiperdulia atau Bunda Maria. Ini adalah bentuk penghormatan. Selain bentuk penghormatan, yang terpenting adalah ungkapan iman dari saudara-saudara kita gereja Katolik, di mana memandang bahwa Yesus yang ada dalam kandungannya adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan umatnya, kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kita adalah satu tubuh. Jadi jangan sampai kita terpancing dengan cara-cara iblis yang memanas-manasi kita. Jangan. Kita kembali ke firman Tuhan. Semua yang kita kerjakan harus berdasarkan firman Kristus, ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil. Haleluya.